sent 50,000 volts coursing through his body for a crime he didn't. In that time, I've managed to get out the back of my cell and into the old steam pipe. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami di channelnya Fun Movie Channel. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film Prison Break, yang sekarang masuk episode 8. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, di lapangan, Michael berkata pada Sucre dan John, anggaplah tempat ini sebagai peta Amerika Serikat, sel mereka adalah New York, rumah sakit adalah California, dan pipa yang menghubungkannya adalah lagu John Mayer yaitu Root. Namun yang menjadi masalah mereka berbeda-beda, ruangan. Apalagi Lincoln yang berada di sel isolasi. Bukan Michael namanya kalau tidak memikirkan hal itu. Rencana Michael adalah berkumpul di tengah jalan yang disebut St. Louis. Itu satu-satunya gedung yang ada di atas terowongan, jadi ketika melakukan tugas itu mereka akan masuk ke sana. Menurut Michael, gedung itu adalah gudang tua. Namun menurut John, itu adalah area terlarang. Dan John harus berpikir keras agar bisa masuk ke ruangan itu. Dan ketika Tibet datang, mereka pun langsung bubar. Istri Bob sipir yang tewas datang menemui Pop. Istrinya itu bertanya tentang siapa yang membunuhnya. Namun Pop tidak bisa menjawab karena belum cukup bukti. Istrinya menambahkan bahwa foto putrinya pun hilang. I begged him not to take this job. Di sini Pop memberikan perintah kepada Blake untuk menemukan pelakunya dan bagaimanapun caranya. Veronica dan Nick kembali ke apartemennya. Veronica sangat khawatir dengan ancaman yang dilakukan melalui telepon umum itu. Nick mencoba menenangkannya bahwa itu hanyalah teknik ancaman. Lucas yang datang membantu membawakan kopernya, namun tiba-tiba I can help us suspend Lincoln's execution. We're gonna find him. Di lapangan, akhirnya John menemukan ide untuk masuk ke gedung itu adalah AP. Mereka harus membakar tempat itu. Apabila gedung itu terbakar maka bagian AP akan ditugaskan untuk membersihkan tempat itu. Kabar baiknya, tidak ada satupun penjaga yang datang ke gedung tersebut. Tak lama Tiba kembali datang dengan pacarnya. Ternyata, dia mendengar rencana pelarian mereka melalui gedung di hadapannya. Di sini Tiba memaksa untuk diikutsertakan dalam pelarian mereka. Jika tidak, maka dia akan melaporkan lubang di sel Michael kepada sipir. Berpindah ke Lincoln yang dikunjungi oleh LG. Kali ini LG sudah sadar dan sangat menyesali perbuatannya. Lincoln mengungkapkan bahwa dirinya tidak membunuh Stickman. Dia memberitahu LG bahwa eksekusi mungkin akan dibatalkan karena Veronica membantunya menyelesaikan kasus ini. LJ pun sangat terharu mendengar kabar tersebut. Di depan apartemen Veronica, Clermont mendapat telepon dari wanita paruh baya itu. Mereka melaporkan bahwa Veronica dan Nick sudah disingkirkan. Sekarang mereka akan melanjutkan ke masalah kedua. Michael dan Sucre khawatir lubang di balik toilet itu akan terbongkar ketika dilakukan penggeledahan. Michael dan yang lainnya akhirnya bisa masuk ke gedung St. Louis tempat mereka akan berkumpul nantinya. Tak diduga, ketika membuka pintu itu, What the hell are you doing here? Clean up detail. ternyata banyak sipir di dalamnya. Semua merasa kecewa karena dalam gedung itu tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Michael. They must have changed it since the retrofit. The bulls are camped out in there. They'll never. Karena gedung itu adalah jalan satu-satunya untuk kabur, Michael harus memutar otaknya untuk bisa berada di sana. Tak lama, Lincoln melihat D.B. Cooper keluar dari gedung St. Louis. Menurutnya, D.B. Cooper mempunyai akses VIP,
Dikarenakan selama 30 tahun terakhir, DB Cooper mempunyai catatan bersih. Michael mau tidak mau harus mengajak DB Cooper. Di sini, DB Cooper sangat sedih karena kucing kesayangannya hilang. Michael mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia memberi undangan resmi untuk DB Cooper. Terungkap, DB Cooper dihukum 60 tahun hingga seumur hidup karena pembunuhan dengan kendaraan. Michael yang sudah mempelajari kasus DB Cooper, dia memanfaatkannya sebagai bentuk rayuan agar DB Cooper bergabung. Jadi gini, DB Cooper adalah nama samarannya. Nama asli dia adalah Charles Westmoreland. Dia tidak sengaja menabrak seorang wanita dengan mobil hasil curian. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Charles mencuri mobil di Arizona, yang jelas-jelas itu sangat jauh dari kediamannya, dan mengapa 2 hari sebelum itu seseorang menelepon istrinya dari motel di Portland, yang tidak jauh dari bandara. Tak lama setelah itu, salah satu pesawat dibajak oleh DB Cooper. Yang menjadi rancu di sini, 7 jam setelah pembajakan Charles Westmoreland dirawat karena cedera lutut. Rumah sakit itu berada di kota Brigham yang dimana kota itu bila ditempuh dengan mobil selama 7 jam adalah hal yang mustahil. Menurut sumber juga, DB Cooper melompat dari pesawat setelah 1 jam lepas landas dan terjun dari ketinggian 10.000 kaki dengan parasut yang rusak. Hal itu bisa menyebabkan pendaratan yang tidak sempurna. Itu cukup keras untuk meremukkan tulang. Dan menurut catatan Samsat, DB Cooper memiliki mobil Chevy Nova tahun 1965. Yang dimana pada saat kejadian itu mobil Chevy Nova dengan plat nomor terhapus ditemukan mogok di perbatasan Arizona. Dan tempat mogoknya mobil itu tidak jauh dari tempat Charles menabrak wanita itu. Jadi gini, Michael ini mempertanyakan tentang kasus yang dia alami. Mengapa banyak yang terasa di luar nalar? Namun DB Cooper hanya menganggap itu adalah kisah yang menarik. Ada satu hal yang tidak diketahui oleh Michael. Anggaplah semua yang diceritakan mengenai lutut kaki cedera, mencuri mobil, dan tidak sengaja menabrak wanita adalah benar. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa membajak pesawat di Portland ketika dia dihukum selama 30 hari di Folsom? Akhirnya setelah panjang lebar berbicara kepada DB Cooper, dia tetap menolak ajakan dari Michael. Nick dan Veronica mengalami luka-luka setelah bom meledakkan apartemennya. Veronica sangat menyesal, karenanya Lucas tewas. Lucas, oh my God. Kemudian Veronica menyarankan untuk melapor polisi. Namun seperti yang kita tahu, mereka berdua berurusan dengan pihak yang jauh lebih besar dari polisi. Mereka berdua pun berinisiatif untuk bersembunyi beberapa saat di sebuah tempat yang tersembunyi. Michael merasa putus asa, karena DB Cooper satu-satunya orang yang bisa memasuki gedung itu. Sucre mempunyai ide agar mengambil semen karet yang bisa didapatkan di ruangan pop dan menaruhnya di dasar teko kopi yang ada di gedung St. Louis. Maka ketika pemanasnya menyala semen itu akan terbakar dan membakar seisi ruangan tersebut. Yang menjadi masalah tetap pada DB Cooper. Dan Sucre berkata, seseorang pasti mempunyai keinginan. Michael pun langsung pekat terhadap kucingnya yang hilang di lapangan. DB Cooper senang sekali, karena kucingnya telah kembali. Karena hal tersebut, Michael meminta Charles untuk melakukan sebuah pekerjaan, yang dimana Michael meminta Charles untuk membawa teko kopi gedung itu. Namun lagi-lagi Charles menolaknya. Berpindah ke Sarah yang melakukan cek rutin kepada Michael. Sarah menyindir bahwa Agbi tidak pernah pergi ke sayap A membersihkan lumut beracun. Michael pun tidak menanggapi hal tersebut dan berlalu pergi. Lincoln kedatangan seseorang bernama Suparson dari media. Di sini, wanita itu menanyakan dengan detail perkembangan kasus yang dia jalani. Lincoln bahkan memberitahu bahwa Veronica dan Nick membantunya. Tak diduga, ternyata wanita ini adalah bagian dari para pelaku. Dia mengancam LG akan dilibatkan jika dia tetap melawan. Up to you which one. Who are you? Who are you? Setelah itu, benar saja, Daniel mendatangi LG di rumahnya. Daniel mengaku sebagai opsir dari pengadilan remaja yang akan mengecek lingkungan rumahnya. Tak lama kemudian datanglah orang tua LG. Daniel pun Affleck mengeluarkan pistolnya. Oh my God. Ada sedikit kesempatan LG dan ibunya pun langsung berlari. Sialnya,
Clermont menciduk LJ yang akan kabur. LJ? I'm not here to hurt you. Come on. Beruntun, ayah tiri LJ keburu datang dan memukulnya. Alhasil LJ pun bisa kabur dari Clermont. Namun ternyata, kematian ibu dan ayah tiri LJ dimanipulasi oleh Clermont dan Daniel, seolah-olah LJ lah yang membunuhnya. I'm going to the police. Weapon and all. I didn't touch the murder weapon. Of course you didn't. Di sisi lain, Blake mendatangi Charles. Tujuannya, dia ingin tahu tentang siapa yang membunuh Bob. Charles tidak membuka mulutnya walaupun dia melihat jelas bahwa T-Bag lah yang membunuh Bob. Alhasil, Blake pun sangat kesal dan mengakhiri persahabatan mereka. Our friendship goes with it. T-Bag merasa lega, karena Charles tidak membocorkan namanya. John dari atas tetap memantau T-Bag. Sarah yang dihantui rasa penasaran mendalami catatan Michael yang ternyata mempunyai gelar Magistersen. Berpindah ke Lincoln yang diberitahu oleh Pop bahwa mantan istri dan suaminya tewas. Lincoln dibuat terkejut saat LJ dikabarkan menjadi buronan, karena sidik jarinya ditemukan di senjata itu. Warden, please. Lincoln memperhatikan mobil tahanan yang baru masuk dari gerbang utama. Namun tatapannya seolah dia merencanakan sesuatu. Ketika Charles baru beres mandi, dia melihat kucing kesayangannya telah mati. Kalian tahu perbuatan siapa itu? Iya betul. Itu perbuatan si Blake. Kemudian, T-Bag merayu rekannya untuk mengaku kepada Blake bahwa dia yang membunuh Bob. Namun rekan T-Bag itu menolaknya dengan mentah. Di gudang pemeliharaan, Charles mengambil rokok Blake. Dan sebagai aksi balas dendamnya, dia membakar tiku kopi itu. Lincoln yang semakin tertekan karena LJ menjadi buron. Dia memutuskan untuk kabur melalui gerbang utama. Just stick with me. Namun aksinya itu keburu dicegah oleh Michael. If you go out there. Tak lama kemudian, sebuah gedung terbakar. Itu artinya, Charles melakukan hal tersebut. Thanks. I didn't do it for you. Dalam olah TKP, ditemukan rokok Blake di sana. Kemudian, datanglah Seth yang memberitahukan pelaku pembunuh Bob. It's a box. Set me up. Dan ternyata, itu adalah ulah dari T-Bag. Nick dan Veronica akhirnya tiba di rumah peninggalan ayah Nick. Mereka akan tinggal di sini beberapa waktu. Michael dan yang lainnya akan menuju gedung St. Louis. Namun T-Bag yang mengetahui semua tentang rahasia mereka, mau tidak mau dia diajak oleh Michael. Mereka ditugaskan untuk membersihkan tempat ini. Lebih dari itu, disinilah mereka akan memulai misinya. Di luar penjara, LJ ternyata sudah mengambil foto Clermont. Beralih ke Clermont, yang berhadapan langsung dengan wanita paruh baya, yang selama ini hanya terdengar suaranya saja. Namun di episode kali ini, perkenalkan wanita paruh baya ini ternyata adalah of our lives. Wakil Presiden. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 9.
Bagaimanakah rencana pelarian Michael? Akankah berhasil? Kita nantikan saja di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam dan sampai jumpa.